Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang kita masuk ke babul maf'uli bihi. Bab tentang maf'ulun bih. Bab pertama yang termasuk isim-isim yang dinasab. Kemarin sudah dijelaskan bahwa isim-isim yang dinasab mansubatil asma itu ada 15, sekalipun yang disebut oleh musannif itu 14. Babul maf'uli bihi, bab tentang maf'ulun bih. Lamma dzakaral mansubati ijmalan, ketika zakara menyebutkan, siapa yang menyebutkan? Musannif, fa'il dari zakara, musannif. Ketika musannif menjelaskan atau menyebutkan al-mansubati, isim-isim yang dinasab, ijmalan secara global. Kemarin kan sudah disebut toh, isim-isim yang dinasab itu dijelaskan secara global, dijelaskan secara umum. Maf'ulun bih contohnya ini, maf'ul mutlak contohnya ini, maf'ulun lajli contohnya ini. Dan ketika musannif telah menjelaskan isim-isim yang dinasab secara global, syara'a yadhkuruha tafsilan, maka musannif memulai isim-isim yang dinasab tafsilan secara terperinci. Dan begitulah sistem atau metode Mukhtasar Jiddan, menjelaskan dulu secara terperinci, baru menjelaskan dulu secara global, baru menjelaskan secara terperinci, agar mudah dipahami. Jangan langsung terperinci kemudian baru global. Itu susah bagi orang pemula. Bagi orang pemula jangan langsung ajarkan seluruhnya. Cukup yang secara umumnya dulu. Makanya itu dalam kitab Al-Bidayah, yang pertama teori dasar nahwu shorof pemula. Nahwu shorof dulu, baru pemula, baru lanjut. Baru sudah lanjut, baru tanya jawab. Itu bertahap. Kalau langsung tanya jawab dipelajari pasti pusing. Lamma dzakaral mansubati jamalan syar'a yadhkuruha tafsilan, maka musannif memulai menjelaskan isim-isim yang dinasab secara terperinci. Lamma ini termasuk adatus syarti. Lamma bukan huruf jazam. Ada huruf jazam tuh, lamma. Lamma li wal fal. Ini bukan huruf jazam. Ini syarat. Dikatakan syarat berarti mempunyai jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Syara'a. Syara'a di dalam kitab Hilya apa artinya? Mensyariatkan. Di sini syara'a. Syara'a itu ada namanya af'alu syuru', af'alu apa lagi? Af'alu syuru' apa lagi? Raja, af'alu muqarabah. Arti gak ya? Syara'a termasuk af'alu syuru'. Af'alu syuru' itu termasuk bagian dari kana wa akhwatuha, fungsinya sama dengan kana, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Cuma yang membedakan, kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, isimnya bisa saja khobarnya bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Sedangkan kalau af'alur syuru', af'alur raja itu biasanya khobarnya itu berupa jumlah. Dan syara'a itu diartikan memulai. Maka musannif mulai menjelaskan
haknya situ kembali ke al-mansubat, mulai menjelaskan isim-isim dinasab tafsilan secara terperinci. Walam yadhkur fi tafsili khabar kana wa akhwatiha. Bisa dibaca walam yudhkar, bisa dibaca walam yadhkur. Kamu di situ kira-kira apa? Bisa dibaca walam yudhkar berarti kita jadikan sebagai fi'il majhul. Kenapa tidak disebutkan fa'ilnya? Tidak usah disebutkan fa'ilnya karena sudah umum. Sebab yang menjelaskan di sini, yang menyebutkan di sini pasti musannif. Jadi boleh tidak disebutkan. Boleh kita jadikan fi'il majhul. Walam yudhkar fi tafsili khabaru kana. Berarti khabaru dijadikan naibul fa'il. Kalau yudhkar dijadikan fi'il majhul. Tapi kalau yadhkur dijadikan fi'il ma'lum, berarti khabaroh menjadi maf'ulun bih. Walam yudhkar, dan tidak disebutkan fi tafsil pada secara terperinci, dan tidak dijelaskan secara terperinci. Apa yang tidak dijelaskan? Khabaru kana, khabar kana wa akhwatiha, khabar kana dan saudara-saudaranya, wa ismu inna wa akhwatiha, dan isim inna dan saudara-saudaranya, wa tawabi'u taqaddama ya taqaddamu taqadduman li taqaddumi dzikriha fil marfu'ati, dan isim-isim tawabi karena telah lewat penjelasannya pada isim-isim yang dirofa. Maksudnya begini, kemarin sudah dijelaskan isim-isim yang dinasab secara global, secara umum. Nah, sekarang musannif ingin memulai menjelaskan isim-isim yang dinasab itu secara terperinci dan memulai dengan babul maf'uli bihi. Tapi kalau kita perhatikan bab-bab yang ada di dalam kitab Matan Jurumiyah itu tidak ada khobarnya kana, dan tidak ada juga isimnya inna, dan tidak ada juga tawabi. Ada tiga tidak dijelaskan secara terperinci. Kenapa? Karena khobarnya kana dan isimnya inna dan tawabi itu sudah ada penjelasannya pada isim-isim yang di rofa. Bisa dipahami? Wa bada ayat kurul maf'ul. Apa sih itu? Hah? Oh iya, sorry. Wa bada bi dzikril maf'ul bihi, dan musannif memulai memulai. Dan musannif memulai dengan menjelaskan maf'ulun bih, menyebutkan maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Wa huwa fil lughati. Itu fil lughati, ada yang biasa pakai wa huwa lughatan, mal maf'ulu bihi lughatan. Ada pakai lughatan, ada pakai fil lughati. Makanya itu di lughatan ada yang berpendapat bahwa lughatan tarkibnya itu sebagai mansubun binaz'il khafid, mansubun ala naz'il khafid. Kenapa dikatakan mansubun ala naz'il khafid? Sebab ada huruf yang dibuang, ada huruf jar yang dibuang, binaz'il khafid. Sekalipun ada juga yang mengatakan lughatan itu kedudukannya sebagai apa kira-kira? Halun. Coba buka. Enggak ada. Enggak ada bawa enggak ada bawa mujam. Ada bawa mujam. Luar biasa kalian sudah hafal semua mujam. Alhamdulillah. Wa huwa fil lughati, dan maf'ulun bih itu secara bahasa. Sebelum Misri. Alhamdulillah. Man waqa'a alaihil fi'lu. Man waqa'a alaihil fi'lu. Saya tanya dulu. Kalau kalian ditanya, apa itu maf'ulun bih? Sesuatu atau seseorang yang dikenai perbuatan. Apa sarafnya? Man waqa'a alaihil fi'lu. Itu bahasa Arabnya. Jadi apa itu maf'ulun bih? Man waqa'a alaihil fi'lu. Tapi di sini pakai man karena ada penjelasannya. Kenapa
man, karena maf'ulun bi itu bisa saja, bisa untuk lil akil, bisa li ghairil akil. Bisa untuk orang berakal, bisa tidak. Kalau dua-duanya bisa berarti pakai man, jangan pakai man. Yaitu sesuatu waqa'a alaihi fi'lu. Waqa'a itu artinya jatuh, terletak, mengenai. Alaihi fi'lu, atasnya fi'il. Bagaimana caranya? Perbuatan. Maksudnya bagaimana cara mengartikan? Sesuatu yang dikenai. Huruf jar fi'il, setelahnya fi'il itu ada huruf jar, biasanya itu diartikan majhul ki. Sesuatu yang dikenai perbuatan al-fi'lu. Fi'lu kedudukannya sebagai fa'il dari waqa'ah. Sesuatu itu perbuatan yang mengenainya, atau sesuatu yang dikenai perbuatan. Saya makan roti, apa perbuatannya? Makan. Berarti yang dimakan itulah menjadi maf'ulun bih. Saya minum susu. Apa pekerjaannya? Minum. Berarti sesuatu yang diminum itulah yang menjadi maf'ulun bih. Fahimtum? Tadi siapa yang berpengajian? Terus musawir ya. Kadang-kadang saya kena telepon. Ada kata tadi kata untuk kena telepon? Wa huwa fil lughati man waqa'a alaihi al-fi'lu sawa'un kana al-fi'lu hissiyan. Sama halnya fi'il itu berupa hissiyan, kasat mata, jelas apa yang dikenai, jelas pekerjaannya. Ka darabtu Zaidan, seperti darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Au ma'nawiyan, atau secara maknawi. Kata'allamtul mas'alata, seperti saya mempelajari masalah. Mempelajari itu secara makna, karena tidak dilakukan oleh anggota tubuh. Itu secara makna. Kalau secara hisian dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau memukul apa yang jelas toh? Ada pukulan, ini pukulan namanya. Toh? Kalau melihat itu jelas juga. Apa yang melihat? Mata. Berarti itu jelas. Hisian namanya itu. Menunjuk berarti ada yang ditunjuk. Kalau belajar, bagaimana cara yang belajar? Pakai tangan, pakai otak, atau pakai mata? Semuanya. Berarti itu namanya ma'nawiyan. Fa'in Fa'inna ad-darba hissiyun wa ta'alluma ma'nawiyun. Maka sesungguhnya darba, pukulan itu hissiyun. Mana hissiyun? Di dalam kitab Fathul Qorib kemarin apa? Mata, jelas ya. Dilihat oleh mata. Wa ta'allum, sedangkan belajar itu ma'nawiyun, secara ma'nawi. Wa fi istilahin nuhati, dan secara istilah, maf'ulun bih secara istilah, an-nuhat menurut ulama nahwu, wal ismul ladzi yaqau alaihi fi'lul fa'ili, adalah isim yang dikenai perbuatannya fa'il. Isim yang dikenai perbuatannya fa'il. Perbuatannya fa'il. Apa yang dilakukan fa'il? Itulah yang menjadi maf'ulun bih. Contoh, doroba Zaidun Amran. Mana fa'ilnya? Zaidun. Itulah apa yang dilakukan Zaid. Memukul. Yang dikenai perbuatan, yang dikenai pukulan itulah yang menjadi maf'ulun bih. Yang dikenai pukulannya fa'il Zaid, itulah menjadi maf'ulun bih. Bisa dipahami
Ini kan udah terlalu ini kan, masih dipelajari. Nahwu darabta Zaidan, saya mukul Zaid. Waraqibtul farasa. Ini matanya ya, matanya itu cuma menyebutkan 2 contoh. Waraqibtul farasa, dan saya mengendarai faras, kuda. Fazaidan maf'ulun bih li darabta. Maka Zaid itu adalah maf'ulun bih untuk darabta. Wal farasa maf'ulun bih li raqibtu. Oh, darabtu ya, li raqibtu. Sedangkan lafaz al farasa itu adalah maf'ulun bih untuk raqibtu. Raqibtu fi'il fa'il, al farasa maf'ulun bih. Wa mathala bimithalaini lil isyarati ila annahu la farqa fil maf'uli bihi baina kaunihi aqilan ka Zaidin au ghairu aqilin kal farasi. Dan musannif memberikan contoh, dan musannif memberikan 2 contoh lil isyarah sebagai isyarat. Isyarat apa? Ila annahu la farqa, bahwasanya tidak ada farqa, tidak ada perbedaan. La farqa bainana, tidak ada perbedaan antara kami. Ila annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaan fil maf'uli bihi, pada maf'ulun bih, baina kaunihi aqilan, antara yang berakal seperti Zaid, au ghairu aqilin, atau tidak berakal seperti seperti al-faras, seperti kuda. Maksudnya begini, musannif Imam As-Sun Haji memberikan contoh maf'ulun bih itu ada 2. 1 darabtu Zaidan, 2 raqibtul farasa. Maf'ulun bihnya Zaidan itu kan berakal, Zaid berakal, sedangkan al-farasa itu tidak berakal. Berarti itu memberi isyarat, beliau memberikan isyarat bahwa yang namanya maf'ulun bih itu boleh lil aqil, boleh li ghairi aqil. Baik. Tafham? Kalau Syekh apa bilang? Tafham ya? Tafham? Hah? Apa? Kalian paham? Kalian paham? Fahimna? Kamu sudah paham? Wa huwa ala qismain. Dan maf'ulun bih itu terbagi 2. Apa itu? Zahirun wa mudmarun. Tambah lagi 1 apa? Masdar muawwal. Yang dijelaskan dalam kitab Mukhtasar Jidah itu cuma 2. Masdar zahir dan mudmar. Sekalipun di dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh musannif itu banyak sekali pakai masdar muawwal, seperti yakni anna. Maf'ulun bihnya yakni itu selalu masdar muawwal. Wa huwa ala qismain, zahirun wa mudmarun. Maf'ulun bih itu ada 2, zahir dan mudmar. Kama annal fa'ila aidan zahirun wa mudmarun. Bagaimana bahwasanya fa'il itu juga ada zahir, ada dhamir. Fadh-dhahiru, maka zahir, maf'ulun bih yang zahir itu ma taqaddama dzikruhu, sesuatu yang telah lewat penjelasannya.
Tidak usah dijelaskan lagi karena zohir itu sudah dijelaskan di fa'il, apa namanya, zohirnya fa'il. Zohirnya fa'il sama. Astagfirullah. Wa dhahiru ma taqaddama dzikru. Fa zahir, maka maf'ul zahir itu sesuatu yang telah lewat penjelasannya. Maksudnya itu contoh yang di atas. Darabtu Zaidan dan raqibtul farasa. Itulah contoh maf'ul bi yang berupa zahir. Bukan ke fa'il ya, mana dari ke fa'il. Wa huwa Zaidun. Nah, ini apa? Anunya syarahnya yaitu Zaidun wal faras dan faras. Al-mutaqaddiman yang telah mana mutaqaddim? Terdahulu. Fil mithalaini sabiqain, pada dua contoh yang telah lewat, yang lalu. Sudah darabtu Zaid dan raqibtul farasa, itu sudah dijelaskan. Jadi itu dua contoh di atas, itulah contohnya maf'ul bi yang berubah zahir. Wal mudmar kisman, dan mudmar itu ada dua, muttasilun wa munfasilun. Apa itu muttasil? Ya, bersambung, maksudnya pengertian secara ini. Nah, wa huwa alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, yaitu yang tidak dijadikan permulaan. Yubtada'u, tidak dijadikan permulaan, yaitu namanya muttasil. Tidak ada muttasil itu permulaan. Kalau ada permulaan itu namanya munfasil. Contoh, huwa daraba huwa Zaidun. Huwanya itu munfasil karena berada di awal, itu namanya munfasil. Iyyaka na'budu, iyyaka itu munfasil sebab berada di awal. Jadi syarat pertamanya yang dikatakan muttasil itu adalah tidak boleh berada di awal. Wa huwa alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqau ba'da illa, dan tidak boleh terletak setelah illa. Kan begini, ada illaan itu, ada illa yang berupa apa namanya? Yang jatuh setelah illa itu fa'il. Kalau kalamnya kalam nakis. Ma daraba illa Zaidun. Tidak ada yang memukul kecuali Zaid. Ma daraba illa Zaidun. Tidak ada yang memukul kecuali Zaid. Zaid apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Kalau kita mengatakan tidak ada yang memukul kecuali dia. Ma daraba illa illa huwa. Tidak boleh kita katakan illa, tidak boleh jadikan dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasilnya huwa apa? Hu. Tidak boleh kita katakan ma daraba illa hu, sebab muttasil tidak boleh jatuh setelah illa. Tapi ini kan maf'ul bi. Ma ra'aitu illa, saya tidak melihat kecuali, saya tidak melihat sesuatu kecuali dia. Saya tidak melihat kecuali dia. Ma ra'aitu illa, apa kira-kira kalau maf'ul bi? Illa huwa. Kalau huwa dhamir rafa, dhamir nasab apa? Iyahu. Ma ra'aitu illa iyahu. Kalau huwa dhamir rafa. Saya tidak memukul kecuali mereka. Saya tidak memukul seseorang kecuali mereka. Ma darabtu illa iyyahum. Pakai dhamir nasab munfasil. Coba dhamir ada berapa? Dua. Apa itu? Baris dan mustatir. Baris itu kan ada dua, namanya muttasil dan munfasil. Muttasil itu ada tiga. Marfu, mansub, majrur. Marfu yang bersambung dengan fi'il madi.
autanata tumatum ti tumatuna, itu domir rofa mutasil. Domir nasab dan jar mutasil yang bersambung dengan, kalau domir nasab bersambung dengan fi'il, hu huma hum ha huma hunna, ka kuma kum ki kuma kunna iya nina. Domir jar bersambung dengan isim, hu huma hum ha huma hunna. Ada juga domir nasab munfasil. Ada berapa itu? Domir nasab munfasil? Domir nasab munfasil. Hah? Iya, saya domir apa mereka? Domir baris mumpasil, itu maksud saya. Capek ya, sorry. Astagfirullah. Saya dari Pindrang, saya terus bawa mobil. Pak Herman tidur. Saya ikut di saya. Baru Pak Herman itu baru lari 80. Pelan-pelan. Mobil kuliah aja Pak, kuliah aja. Jadi santai. Jadi kalau ya sebenarnya saya bisa kembali sebelum maghrib, bisa. Karena saya tinggalkan Pindrang itu pas asar. Dan bisa 2 jam setengah bisa, 2 jam lagi bisa. Nah begitu nih. Tidak ada tuh mobil kulambung. Paling malas saya tuh kalau naik mobil baru pelan-pelan ngantuk kan. Wa huwa alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqau ba'da illa fil ikhtiyar. Domir nasab munfasil, domir baris munfasil tadi ada 2, ada marfu, ada mansub. Marfu huwa huma hum ya huma hunna, kalau mansub yahu ya huma iyahum iyaha iyahuma iyahum. Nahwu al-kafu, contohnya kaf, min ra'aituka, dari lapas ra'aituka. Idla yasihu ay yuqalu ma ra'aitu illaka. Maka tidak sah dikatakan ma ra'aitu illaka. Saya tidak melihat kecuali kamu yang saya lihat. Terus yang bagaimana betul? Ma ra'aitu illa iyyaka. Wa qad yaqa'u mithlu dzalika fi ghairil ikhtiyar wa huwa daruratu syi'ri atau sya'ri. Wa qad, ma mana qad? Terkadang mislu dzalik, contohnya itu terletak pada selain ikhtiar, selain memilih. Tapi dia daruratu syi'ri, cuma ada pada daruratu syi'ri. Ini kalau ada di syair-syair saja ini sebagai daruratu syi'ri. Di sini dikatakan ada kalanya domir nasab muttasil itu jatuh setelah illah.
cuma dia di dalam syair sebagai daruratus syair. Wa munfasilun dan munfasil. Wa huwa alladhi yaqa'u fi ibtida'il kalam, yaitu yang terletak pada permulaan kalam. Nahu iyyaka na'budu, kepada mula kami menyembah. Ayaqau ba'da illa fil ikhtiyar, dan terletak setelah illa pada ikhtiyar. Nahu ma na'budu illa iyyaka. Ma na'budu illa iyyaka. Nah, itu saja. Wallahu a'lam.